Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di zaman Yesus, pelita itu amat penting. Mengapa? Belum ada listrik seperti sekarang. Sekarang di zaman listrik, pelita tidak lagi digunakan. Di desa-desa pun sudah ada listrik. Mungkin masih ada yang pakai pelita. Tetapi di zaman Yesus, listrik belum ada dan pelita amat berarti. Juga di zaman Yesus belum ada pesawat telepon seperti sekarang. Di zaman sekarang komunikasi sudah lancar. Maka jarak yang jauh sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi. Kalau itu berkaitan dengan pesta perkawinan, bisa diinformasikan pengantin laki-laki kapan akan berangkat. Sekarang sampai di mana? Kira-kira berapa lama lagi akan sampai? Bisa diinformasikan. Sehingga panitia atau yang mesti menyambut selalu dalam keadaan siap menyambut, dalam keadaan berjaga-jaga. Di zaman Yesus lain. Maka perumpamaan ini menggambarkan situasi saat itu. Pada zaman itu. Pengantin laki-laki yang akan datang disambut, dipersiapkan, tetapi tidak tahu jam berapa mempelai itu berangkat. Sekarang sampai di mana tidak tahu, berapa lama lagi tidak tahu. Maka 10 gadis itu menunggu sampai tertidur. Karena lama sekali gak datang-datang. Dan ketika mempelai datang, salah seorang memberitahu, pengantin datang, songsonglah dia. Mereka kelabaan. Karena begitu bangun, pelita mereka hampir padam. Pergilah mereka membeli minyak tambahan. Dan ketika kembali, yang 5 gadis bijaksana sudah masuk bersama sang mempelai, merayakan perjamuan nikah di dalam sana. Dan mereka yang datang belakangan teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan pintu tidak dibukakan. Karena Tuhan itu tidak mengenal siapa mereka itu. Mereka tidak bisa merayakan sukacita bersama mempelai. Itulah nasib 5 gadis yang bodoh. Perumpamaan ini Bapak Ibu Saudara-saudari dimaksudkan oleh Yesus untuk membangkitkan semangat dalam diri kita. Semangat sebagai murid-murid Yesus. Yesus adalah sang mempelai laki-laki.
dan gereja adalah mempelai perempuan. Kita diminta untuk menjadi murid-murid Yesus yang bijaksana, yang pada saat mempelai datang diajak untuk masuk dan menikmati perjamuan nikah abadi di surga. Seperti apa gambaran orang yang bijaksana? Gambarannya kurang lebih seperti dihidupi oleh Santa Faustina. Dalam buku harian catatan nomor 852 dicatat bagaimana Santa Faustina ini di kala hidupnya memiliki semangat seorang murid Yesus yang bijaksana. Ditulis begini: pada petang hari, kerinduan yang besar menguasai jiwaku. Aku mengambil brosur dengan gambar Yesus yang Maha Rahim di dalamnya dan mendekapkannya ke hatiku. Dan kata-kata ini muncul dari jiwaku. Yesus, kekasih yang kekal. Bagimu aku hidup, bagimu aku mati, dan aku ingin menjadi satu denganmu. Inilah suara yang meluap dari jiwanya, dari jiwa Santa Faustina. Suatu semangat untuk menghayati hidup bagi Yesus. Atau dalam bahasa lain, hidup karena Yesus. Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose bab 4 ayat 3. Kristuslah hidup kita. Orang yang mau menjadikan Kristus sebagai hidupnya, menjadikan Kristus sebagai ingatan hatinya, jiwanya, pikirannya, sehingga mau hidup demi Yesus, hidup bagi Yesus, hidup karena Yesus, hidup bersama Yesus, hidup oleh Yesus, bahkan juga mati demi Yesus. Bahkan kalau punya keinginan, tidak ada keinginan yang lebih besar selain keinginan menjadi satu dengan Yesus. Dan inilah yang dialami oleh 5 gadis bijaksana. Mereka hidup oleh Yesus, karena Yesus, demi Yesus, mati bagi Yesus. Maka selama berjaga-jaga menantikan kedatangan sang mempelai, yakni Yesus sendiri, mereka memiliki sikap siap sedia menyambut Yesus dengan pelita yang menyala. Dalam kesaksian Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus, pelita itu simbol dari kasih. 5 gadis bijaksana itu memiliki kasih yang terus menyala. Kasih akan Yesus terus menyala. Maka ketika Yesus datang, kasih akan Yesus itu, pelita itu tetap menyala. Sehingga begitu Yesus datang, sang mempelai datang, diajak masuk
menikmati perjamuan nikah surgawi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita belajar dari 5 gadis bijaksana ini. Kita juga belajar dari Santa Faustina, menjadi orang yang bijaksana, yang ditandai dengan hidup karena Yesus, hidup oleh Yesus, hidup bersama Yesus, hidup di dalam Yesus sepanjang hidup kita dengan pelita yang tetap menyala, pelita kasih akan Yesus sampai napas terakhir. Itulah hidup yang bijaksana. Amin.